Halo, balik lagi di LDM Couple Story YouTube channel. Dan kali ini kita balik lagi di kontennya Devi's Corner. Tapi teman-teman, kali ini aku nggak sendirian karena aku akan ditemenin sama satu teman aku, sahabat aku waktu aku ngambil kuliah S2 di ITS, jurusan Magister Manajemen Teknologi. Dan dia itu waktu itu pernah mengalami LDM juga yang sama kayak aku. Dan LDM-nya itu kalau aku kan lintas pulau ya, kalau dia itu lintas negara, Indonesia dan Korea. Dan waktu itu tuh dianya baru nikah. Oke, langsung aja ya, kalian pasti penasaran banget. Kita sapa aja, dia adalah Kak Iwan. Hai Kak Iwan. Assalamualaikum Devi, gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Aku di sini juga alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak ketemu. Mungkin terakhir kali kita ketemu waktu tuh kita semester 3. Terus jadi aku skip untuk tesis selama 1 semester karena harus pergi ke Korea. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Halo juga Kak Yuan. Alhamdulillah aku sehat juga. Dan kayaknya kalau melihat Kak Yuan itu juga sehat terus ya Kak ya. Oke deh Kak, kali ini aku pengen tahu cerita kakak waktu kakak lagi LDM-an Indonesia Korea sama suami kakak. Yuk langsung aja ya, aku ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Bisa cerita nggak sih Kak, gimana dulu ceritanya kakak kok bisa LDR-an sama suami Indonesia Korea? Ceritain dong Kak. Jadi ceritanya kenapa kok bisa kita tuh LDRan? Jadi ceritanya aku kerja sebagai farmasis di industri obat, kerjasama antara Korea dan Indonesia. Kemudian dari mother company yang di Korea, mereka mengadakan program pertukaran karyawan. Nah, alhamdulillah bos aku ngasih aku kesempatan. Yunita, kamu mau nggak eh, ikut pertukaran karyawan ke Korea gitu ya. Pada dasarnya memang aku suka pertama jalan-jalan, apalagi gratis, ya kan. Terus juga suka tantangan baru gitu. Tapi waktu itu aku sudah nikah, jadi aku tuh sempat mikir juga, aduh nanti gimana ya aku mau ninggalin suamiku gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih aku suami yang pengertian. Jadi dia tuh suportif banget. Jadi ketika tahu istrinya dapat kesempatan seperti itu, dia percaya banget sama aku dan ngebolehin aku untuk ikut program itu gitu. Udah ya, ini kesempatan yang bagus untuk karir kamu. Jadi ambil aja. Nah, kamu nggak usah khawatir sama aku. Insya Allah aku bisa di sini gitu. Nah, ceritanya tuh seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu juga selain aku kepikiran sama suamiku, aku juga kepikiran waktu itu tahu sendiri kan, Devi, waktu itu kita juga zaman-zamannya tesis. Jadi, duh gimana ya? Akhirnya aku memutuskan juga untuk sampai cuti 1 semester untuk menunda pengambilan tesis seperti itu. Iya, ingat banget sih Kak, pas waktu Kak Yuan itu waktu itu memutuskan untuk cuti dan gak bareng-bareng ngerjain tesis sama kita-kita yang waktu itu lulus duluan. Itu karena kakak harus ke Korea, sempat shock juga sih karena kita ingatnya kan Kak Yuan baru nikah ya berapa bulan gitu, terus tiba-tiba Kak Yuan harus ke luar negeri buat karena ada tanggung jawab pekerjaan dan meninggalkan suaminya kakak gitu kan. Nah itu kayak kita sempet yang shock juga sih, tapi salut aja sih kalau ngelihat suaminya kakak juga support banget sama apa yang kakak pengen capai kayak gitu. Nah langsung aja nih kak ke pertanyaan yang kedua ya kak. Jadi pertanyaan kedua itu, menurut Kak Iwan LDR itu enak gak sih? Ya, kalau ditanya LDR itu enak apa enggak, ya sebenarnya sih kalau bisa nggak usah pisah sama suami, ya pasti kita milih bareng-bareng aja lah. Kalau bisa kita ke luar negeri bareng, ya kalau ya bisa ya dijalanin aja berdua gitu. Tapi ya mau nggak mau kan, kalau yang kemarin yang dapat kesempatan kan aku, jadi mau nggak mau harus berangkat sendiri. Jadi ya harus dijalanin aja.
berasa kangen, sedih, tapi nggak sedih-sedih melulu sih, karena di sana juga aku jalan-jalan kemana-mana. Jadi ketika weekend gitu, aku juga ada teman kan di sana, jadi bisa jalan-jalan. Nah itu pun suamiku juga nggak keberatan. Pasti aku juga setiap di sana, meskipun kemana-mana, pasti aku bisa ngabarin. Eh, sama sih Kak, jadi kayak ya kita killing time-nya itu ya misal dengan jalan-jalan. Kalau aku sih kayak nonton drakor gitu kan. Kalau kakak kan karena itu ke negara baru dan kita baru, mungkin kakak baru pertama kali ke sana atau gimana, jadi memutuskan untuk jalan-jalan, dan itu adalah salah satu cara untuk menyibukkan diri gitu. Tapi kalau disuruh pilih ya pasti kita pilihnya kalau bisa deketan ya Kak ya. Gak mau jauh-jauhan terus gitu kan ya. Terus nih Kak, selama masa LDR itu pernah berantem gak sih Kak? Aku penasaran. Ya, kalau berantem sih, ya pastilah ya. Cuman tipe berantemnya kalau LDM gitu beda lah sama kalau kita nggak LDM gitu. Jadi kalau misalnya deket-deketan sama suami pasti gara-gara dia mesti usilin aku gitu. Udah, minggir-minggir, nggak usah ganggu-ganggu gitu. Tapi kalau misalnya udah jauh-jauhan, pasti kangen. Padahal kangen yang satunya lagi sibuk atau apa lagi gak bisa angkat telepon gitu. Aku nggak ngambek. Cuman gitu-gitu aja sih. Tapi ya alhamdulillah kita bisa ngelewatin itu semua. Asal ya itu lagi udah harus saling percaya dan pasrah sama Allah. Nah selanjutnya nih Kak, pernah gak sih ada kayak komentar negatif atau stigma negatif gitu ke kakak tentang waktu itu mengambil jalan, oke lah aku ambil resiko dulu untuk LDRan beberapa saat sama suamiku buat bekerja gitu. Ada gak sih kayak yang ih apaan sih cewek ngapain sih jauh-jauh gitu kan? Ada gak sih Kak stigma negatif atau perspektif negatif gitu yang pernah kakak alami dari pas waktu kakak menjalani hubungan LDR? Waduh, kalau yang komentar negatif atau ada yang nyinyir, udah jadi cewek itu nggak usah lah kerja jauh-jauh. Ngapain sih? Kamu tuh ngejar apa? Orang kerjaan lo udah enak. Kamu mau cari apa lagi? Duit loh. Kamu mau nyari duit segitunya. Ya ada aja yang ngomong kayak gitu ya. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, kalau aku alasanku kenapa sih aku mau ngambil dan mau sempet LDM-an sama suami pertama, suami aku sendiri tuh ya ridho kan ya. Pertama itu pasti aku izin suami, dan kalau suamiku oke, ya ya sudah gitu dijalani. Yang kedua, aku juga punya orang tua yang ingin aku banggakan gitu loh. Ya siapa sih orang tua yang nggak seneng anaknya itu dikirim ke Korea. Yang ketiga, ya karena memang aku senang jalan-jalan dan itu gratis. Ya kapan lagi kita dapat kesempatan kayak gitu ya kan. Jadi ya apa ya? Kalau misalnya aku cuman sedih terus kepikiran omongan sama mereka, ya kapan aku majunya gitu. Ya udah dianggap angin lalu aja. Toh ya keluarga intiku juga udah setuju lah sama apa yang bakal aku ambil itu. Bener banget dan sepakat banget sih Kak. Jadi kalau menurut aku juga sama sih kayak apa ya? Ya udahlah omongan orang di luar sana tuh kayak kalau dia nggak tahu seperti apa kita dan misalnya kita nggak terlalu dekat banget, jadi kayak aku ya keluar tuh masuk telinga kiri keluar telinga kanan, udah gitu aja. Kayak yang penting adalah suami aku, orang tua aku, mertua aku, keluarga aku fine aja, ya kita jalan terus gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ngomongin kayak gitu apalagi sesama perempuan, ya menurut aku agak nggak wise aja sih, karena menurut aku don't judge lah, karena belum tentu pilihan kita tuh yang terbaik untuk orang lain gitu. Sama halnya kayak aku belajar untuk tidak pernah judgement ke pilihan siapapun itu, karena kita nggak pernah lihat perspektif dari sisi dia gitu. Misal kita bilang ih pilihannya jelek banget sih gitu, tapi ternyata itu adalah yang terbaik buat dia gitu, kita kan nggak pernah tahu. Jadi menurut aku sih don't judge gitu ya Kak. Oke Kak, lanjut kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi gimana caranya Kak Yuan manajemen waktu antara hubungan suami istri atau rumah tangga dengan pekerjaan kakak selama kakak di Korea?
Kalau caranya manajemen waktu antara pekerjaan sama eh, untuk kepentingan pribadi ya, kalau aku sih orangnya tipenya nggak suka lembur. Jadi gimana caranya kita tuh bisa kerja efektif? Jadi semua kerjaan itu harus selesai di jam kerja. Nah, jadi ketika kita sudah pulang, mau dimanapun, mau aku di Indonesia atau maupun di sana gitu, itu gimana-gimana aku harus udah nggak bawa kerjaan gitu. Jadi aku di kantor ya udah fokus sama kantor. Kalau misalnya kita kalau udah selesai pulang kerja ya udah fokus sama yang ada di rumah kayak gitu. Kalau misalnya aku fokus sama kantor terlalu juga kan ya kasihan gitu loh. Toh aku juga kalau digitu kan juga nggak mau. Ini juga sama nih, aku juga malas kalau lembur-lembur. Lebih baik efektif mungkin kita tuh ngerjain kerjaan di kantor sebisa mungkin gitu. Karena sebenarnya itu juga komitmen aku sih dari awal sama Mas Dim, untuk Devi jangan terlalu sering lembur gitu. Dan alhamdulillahnya saat ini aku juga diposisikan di tempat yang kayaknya nggak harus lembur gitu, dan artinya pekerjaan bisa jalan terus, hubungan kita sama pasangan juga baik-baik aja. Terus nih Kak, aku mau nanya, ada tips nggak sih untuk para pejuang LDR di luar sana? Kakak ini kan LDR-nya udah jauh juga ya, dan lintas negara gitu. Ada tipsnya nggak Kak? Kalau tips untuk para pejuang LDR ya, ya kalau saran saya sih ya kita pasrahkan sama Allah aja karena cuman sama Allah kita itu bisa titipin pasangan kita dan biar bisa dijagain kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau kita pasrah, insya Allah sama Allah dikasih jalan, dikasih perlindungan lah. Dan kita selalu berdoa untuk kita, diri sendiri maupun juga pasangan kita, agar kita selalu dijauhkan dari godaan, dijauhkan dari cobaan, bisa saling percaya satu sama lain. Kayak gitu sih. Iya sih Kak, bener. Jadi kita, karena menurut aku juga manusia berhak untuk berencana, tapi sebenarnya balik lagi segala keputusan itu kembali lagi ke Allah, kayak gitu ya Kak. Oke Kak, ada satu hal nih yang agak di luar pembahasan kita terkait LDR juga sih. Gimana sih Kak Korea itu, dan perbedaan culture-nya antara Korea dan Indonesia itu seperti apa gitu? Bisa cerita ke kita? Kalau perbedaan culture ya antara Indonesia sama Korea, ini yang berdasarkan kenyataan yang saya lihat ya, karena saya sendiri tuh meskipun kerja di perusahaan Korea, saya sendiri nggak suka nonton drama Korea atau suka band-band Korea gitu, enggak, yang nggak ngefans banget ya. Ada beberapa yang suka, cuman aku nggak ngefans banget gitu. Terus perbedaannya ya apa ya? Mereka itu sangat workaholic. Jadi ada anggapan kalau misalnya kamu itu kerja lama gitu, kamu tuh rajin gitu loh. Padahal kan ya nggak gitu juga kalau menurut aku gitu ya. Ya kalau misalnya menurut aku kalau misalnya kita kerja sampai sampai lembur-lembur terus, ya berarti kerjaan kita itu kan nggak efisien gitu loh. Padahal kita sudah dikasih waktu, oh 7 jam kita kerja, terus kita selebihnya kita istirahat, untuk keluarga, ya sudah gitu. Jadi work life balance gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di Korea itu kebanyakan tuh nggak seperti itu. Jadi mereka kebanyakan ya suka di kantor gitu loh, mostly. Terus dan kalau misalnya bosnya itu belum pulang, anak buahnya juga nggak berani pulang tenggo gitu, nggak berani gitu. Itu beda banget sama di tempatku yang di Indonesia. Ya alhamdulillah bosnya itu yang open minded gitu, meskipun orang Korea juga. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Memang waktunya pulang ya sudah pulang, ngapain kamu di sini gitu. Beliau modelnya seperti itu. Jadi yang paling mendasari seperti itu. Jadi terus mereka itu karena mungkin sebagian besar waktunya itu memang untuk bekerja gitu. Tidurnya tuh malam-malam gitu loh. Jadi mereka sendiri tuh ternyata juga butuh waktu untuk diri mereka. Tapi karena mereka misalnya selesai kerja jam 10 malam misalnya nih ya. Jadi mereka tuh masih menyempatkan waktu misalnya jam 10 malam sampai jam
2 pagi atau jam 1 pagi itu untuk melakukan hobinya gitu. Ada yang suka merajut gitu, ada di teman di Korea tuh kayak gitu, ada yang suka merajut, ada yang suka masak atau main game seperti itu. Jadi sampai malam-malam gitu, terus pagi-pagi datang mereka pusing gitu. Ya dalam hati ya, ya wajar lah pusing lawang kurang tidur kayak gitu kan. Ya kalau saya sih ya tipe orangnya ya, harus ya sudah kerja harus efisien ya harus selesai tapi ya harus juga tepat waktu gitu nggak usah molor-molor kalau bisa. Kayak gitu sih jadi kita bisa enjoy hidup kerja juga seneng nggak capek juga nggak ngerusak badan ya kan kesehatan kita juga terjaga kayak gitu nggak gampang depresi yang pastinya tahu sendiri kan kalau di Korea juga mungkin karena terlalu seperti itu banyak orang itu juga depresi ketika saya di Korea itu ada kalau nggak salah 3 artis atau ya lagi bunuh diri dalam 3 bulan. Ya itu dah. Wow, speechless ya aku dengernya Kak. Emang beda banget ya. Mungkin di balik itu mereka emang workaholic dan di sisi lain work life balance-nya itu kayak yang nggak dapat gitu. Bener sih, sepakat juga sama statementnya Kak Iwan yang bilang bahwa ya kalau kita bisa kerja efisien dan efektif gitu, tepat waktu dan selesai semua, ya why not gitu loh. Kenapa harus molor-molor kayak gitu kan. Oke Kak, yang terakhir karena kita masih dalam suasana International Women's Day, jadi aku pengen minta ini dong Kak Iwan kasih quotes ke sesama perempuan yang mungkin juga nonton channel YouTube aku ini. Please Kak. Kalau pesan-pesan sih apa ya? Jadi wanita itu ya memanglah kita sering dianggap lemah ya, tapi jadilah wanita yang bermental kuat. Yang namanya wanita, apalagi kita jadi ibu rumah tangga, itu sudah harus jadi istri, jadi ibu itu harus paling kuat lah. Jadi paling kuat, paling bisa multitasking ya kan. Terus paling nggak boleh sakit itu. Karena kalau kita sakit atau kita udah capek lelah itu pasti udah mempengaruhi kondisi rumah itu gitu. Kita marah-marah semuanya udah kelihatan suram menegangkan kayak gitu ya. Tapi makanya kita tuh juga harus bermental kuat dan apapun itu kita minta pertolongan tetap sama Allah. Itu aja sih. Meskipun kita wanita karir, jangan lupa juga kewajiban kita sebagai istri yang baik atau ibu yang baik juga. Gitu aja. Oh, bener banget Kak Iwan. Sepakat pakai banget. Jadi kayak meskipun kita berkarir atau bekerja, jangan lupakan kewajiban kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai ibu buat anak-anak kita ya, kalau misalnya udah punya anak gitu. Obrolan yang sangat menarik banget buat aku. Thanks banget Kak Iwan buat sharingnya di channel YouTube aku. Kak Iwan ini adalah tamu kedua di channel YouTube aku, dan aku harap Kak Iwan gak bosan-bosan buat datang lagi, sharing-sharing lagi ke channel YouTube ini. Oke, thank you banget Kak Iwanita, dan rasanya aku mau closing aja. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Diambil yang sesuai sama kalian, yang menurut kalian baik buat kalian, dan misalnya ada sesuatu yang ternyata tidak sepakat sama kalian dalam kehidupan kalian, oke, itu bebas, karena apa yang ada di pikiran kita itu belum tentu sama dengan kalian. Yang penting itu adalah yang terbaik untuk kalian. Oke teman-teman, masih di edisi International Women's Day juga, aku mau selalu bilang, please woman support woman. Oke, kita harus saling mendukung supaya wanita-wanita ini akan selalu menjadi wanita yang kuat, baik untuk menghadapi tantangan di dunia pekerjaan ataupun tantangan yang ada di dalam rumah tangga kita sendiri. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bagus. Oke, see you in the next video dan bye-bye.